Di saat bendera merah putih mulai berkibar gagah di kancah Asia dan dunia, sebuah badai besar justru sedang mengintai dari balik bayang-bayang. Rival-rival lama kita tidak sedang tertidur, mereka sedang mengasah taring, menyusun strategi rahasia, bahkan menghalalkan segala cara demi satu tujuan, menjatuhkan sang Garuda dari hegemoninya. Tahun 2026 bukan sekedar tahun kalender sepak bola biasa bagi kita. Ini adalah tahun pembuktian, tahun di mana tekanan berada di titik tertinggi. PSSI telah menunjuk nahkoda baru dengan reputasi dunia, namun beban yang dipikulnya nyaris mustahil untuk dijalani sendirian. Sementara itu di seberang perbatasan, Malaysia mulai bermain api dengan strategi beresiko, dan Kamboja, tim yang dulunya dianggap sebelah mata, kini bertransformasi menjadi kekuatan mengerikan yang haus akan darah kemenangan. Bahkan, sebuah plot spiones mulai tercium bertujuan untuk menghancurkan rencana timnas Indonesia dari dalam. Apakah kita siap menghadapi kepungan ini? Inilah drama di balik layar menuju Piala AFF 2026. Era baru telah tiba di bangku cadangan timnas Indonesia. Penunjukan John Hartman, pelatih yang sukses membawa Kanada terbang tinggi ke Piala Dunia, awalnya disambut dengan sukacita yang luar biasa. Namun, di balik senyum dan jabat tangan saat konferensi pers, tersimpan sebuah kontrak yang beratnya seperti memikul gunung. PSSI tidak main-main dalam memberikan mandat. Berdasarkan laporan terbaru, jadwal timnas Indonesia di tahun 2026 ini benar-benar gila dan padat tanpa ampun. Ekspektasi publik sudah terlanjur melambung tinggi. Hartman tidak hanya diminta untuk mempertahankan performa di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga diberikan tugas berat untuk membawa pulang trofi Piala AFF 2026 ke Jakarta. Bagi PSSI, gelar juara AFF bukan lagi sekedar keinginan, melainkan kewajiban untuk menegaskan dominasi kita di kawasan ASEAN. Hartman ditantang untuk meramu skuad yang kelelahan akibat jadwal internasional menjadi mesin pemenang yang tak terhentikan. Tantangannya adalah rotasi. Hartman harus memutar otak bagaimana membagi fokus antara pemain senior yang berlaga di level Asia dengan pemain muda yang haus pengalaman. PSSI telah memberikan target yang jelas, juara atau evaluasi total. Hartman kini berada di bawah tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap keputusan taktik, setiap pemilihan pemain akan dipantau oleh jutaan pasang mata yang tidak akan menerima kata gagal. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi sang jenius dari Inggris tersebut. Mampukah ia menjawab keraguan dan memenuhi ambisi besar PSSI di tengah himpitan jadwal yang mencekik? Beralih ke negeri yang katanya SDM-nya punya IQ tinggi di atas rata-rata, Malaysia tampaknya sedang mengalami krisis identitas sekaligus eksperimen besar-besaran. Legenda mereka, Safi Salih, secara vokal mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menurunkan skuad U23 di ajang ASEAN Cup atau Piala AFF 2026 nanti. Alasannya, Malaysia ingin membangun regenerasi yang sempat mandek. Namun, di balik narasi pembinaan usia muda tersebut, banyak pihak melihat ini sebagai bentuk keputusasaan menghadapi kekuatan Indonesia yang kian menjauh. Namun, yang menarik dan menjadi sorotan tajam adalah sikap kontradiktif mereka. Di satu sisi ingin mematangkan pemain muda, namun di sisi lain Malaysia terlihat tidak pernah jera dengan proyek naturalisasi pemain. Meski banyak kritik bermunculan karena performa pemain naturalisasi sebelumnya yang dianggap tidak konsisten, Harimau Malaya dikabarkan masih terus memburu pemain-pemain keturunan di Eropa untuk segera dipasporisasi. Seolah-olah mereka belum kapok dengan hasil-hasil minor di masa lalu. Upaya naturalisasi ini menunjukkan bahwa Malaysia sedang berada dalam kondisi panik. Mereka sadar bahwa tanpa suntikan tenaga dari luar, skuad lokal mereka akan sulit bersaing dengan transformasi masif yang dilakukan oleh Indonesia. Strategi dua kaki ini, yakni menurunkan tim U23 namun tetap mengandalkan pemain naturalisasi baru, dianggap sebagai upaya terakhir Malaysia untuk tetap relevan di peta persaingan Asia Tenggara. Apakah ini taktik jenius atau justru bom waktu bagi sepak bola mereka sendiri? Jika kalian berpikir ancaman hanya datang dari Malaysia, maka kalian salah besar. Kejutan terbesar di Piala AFF 2026 datang dari Kamboja. Tim yang dijuluki Angkor Warriors ini tidak lagi ingin menjadi pelengkap turnamen. Mereka melakukan langkah yang sangat ekstrim dan agresif, melakukan naturalisasi terhadap 9 pemain sekaligus. Berkembangnya sepak bola Kamboja sejatinya sudah mulai dibentuk dari 3 tahun yang lalu. Federasinya merombak sistem dan pengembangan sepak bola dengan mendatangkan ahli dari Jepang untuk membenahi kekurangan di beberapa sektor.
Keisuke Honda adalah nama yang paling dikenal saat itu sebagai pelatih bayangan atau otak strategi dari timnas Kamboja. Ini adalah sinyal perang yang sangat nyata. 9 pemain ini bukan pemain sembarangan. Mereka adalah pemain-pemain yang memiliki jam terbang di liga-liga yang lebih kompetitif dan secara fisik memiliki keunggulan yang selama ini menjadi kelemahan pemain lokal Kamboja. Ambisi mereka hanya satu, menyaingi timnas Indonesia. Kamboja sadar bahwa Indonesia adalah standar emas sepak bola ASEAN saat ini. Dengan mengalahkan Garuda, mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara telah berubah secara radikal. Skuad Garuda wajib waspada. Kamboja yang dulu sering kita lumat dengan skor telak, kini bertransformasi menjadi miniatur tim global. Dengan dukungan finansial yang kuat dan fasilitas olahraga yang semakin modern, proyek 9 pemain naturalisasi ini adalah bentuk investasi besar-besaran. Mereka tidak lagi takut bermain terbuka. Mereka tidak lagi gentar menghadapi nama besar. Pertemuan Indonesia melawan Kamboja di fase grup nanti diprediksi akan menjadi salah satu laga paling panas dan penuh emosi di sepanjang turnamen. Namun, ambisi Kamboja ternyata tidak berhenti di atas lapangan hijau saja. Kabar mengejutkan berembus mengenai upaya-upaya non-teknis yang dilakukan untuk menjatuhkan mental dan strategi John Hartman. Muncul laporan bahwa Kamboja telah menyiapkan mata-mata khusus untuk memantau setiap pergerakan timnas Indonesia. Mata-mata ini bertugas bukan hanya memantau pertandingan, tetapi juga berusaha mengumpulkan informasi mengenai kondisi internal pemain, skema latihan rahasia, hingga mencari celah kelemahan taktik yang sedang dibangun oleh Hartman. Mereka ingin menghancurkan Indonesia dengan cara mengetahui segala sesuatu sebelum laga dimulai. Ini adalah bentuk spionase sepak bola yang menunjukkan betapa seriusnya mereka ingin menggulingkan dominasi Garuda. Privat Barga jadi sorotan setelah masuk skuad naturalisasi Kamboja untuk Piala AFF 2026. Dia memiliki peran krusial menghadapi timnas Indonesia. Barga memiliki nilai lebih dibanding pemain lain. Dia sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Indonesia, termasuk karakter permainan dan pola tim-tim di kompetisi domestik. Kondisi ini membuat dia berpotensi menjadi mata-mata bagi Kamboja. Pengalaman bermain di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk membaca kekuatan dan celah permainan timnas Indonesia. Kamboja ingin memastikan bahwa saat mereka berhadapan dengan Indonesia, mereka tidak hanya mengandalkan otot dari 9 pemain naturalisasinya, tetapi juga otak yang sudah mengantongi semua rahasia dapur skuad kita. Strategi kotor atau bukan, inilah realita persaingan sepak bola modern di mana kemenangan dicari dengan segala cara. Timnas Indonesia kini harus ekstra waspada, menjaga kerahasiaan latihan, dan memastikan bahwa tidak ada informasi yang bocor ke pihak lawan. Tantangan dari segala penjuru kini telah mengepung timnas Indonesia. Dari tekanan internal yang dipikul John Hartman, eksperimen nekat Malaysia, hingga ambisi liar dan taktik mata-mata Kamboja. Piala AFF 2026 bukan lagi sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah medan tempur harga diri.